hasil dia mewarna. Berapa ya? Nggak usah banyak-banyak deh ini. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah teman-teman, hari ini saya mau menunjukkan salah satu karya dari anak saya yang kecil, yang TK ya. Yang besar masih belum mau belum mau dicerita-ceritakan gitu ya. Ini salah satu karyanya anak saya nih ya. Ini hasil dia mewarna. Berapa ya? Nggak usah banyak-banyak deh ini. Lagi udah banyak sih. Yang terakhir kemarin yang paling baru ya. Ini hasil dia mewarna. Anak saya umur 5 tahun. Ada juga yang dia menggambar sendiri. Kalau yang menggambar sendiri masih ada satu kayaknya. Mana ya? Nah ini gambar. Ini dia gambar sendiri dan mewarna sendiri, roket luar angkasa. Nah, kenapa sih saya hari ini sharing tentang anak saya yang mewarna? Sebenarnya nggak buat pamer ya, nggak lah, jauh lah dari itu, karena anak saya juga biasa-biasa aja ya. Jadi begini teman-teman, anak saya ini saya nggak tahu ya, dia tuh mulai umur 3 tahun itu sudah ada les gambar di sekolahnya gitu ya, sampai usia dia 2 sampai 3 tahun, 2 tahun pertama di sekolah itu ada les gambar dengan guru pertama gitu. Saya ngeliat ya hasilnya ya wis gitulah gitu ya, guys, nggak terlalu yang gimana. Nah saya itu ketika anak saya TKA gurunya itu ganti. Nah itu sudah mulai online itu kan ya, gurunya mesti nggak onsite kan sekolahnya. Saya lihat hasil pertamanya anak saya gitu ya, padahal itu tutorial aja gitu ya. Saya lihat loh, kok bisa ya, kok bagus ya gitu ya. Kayaknya saya iseng-iseng saya leskan ke gurunya itu gitu ya. Ternyata gurunya itu sanggar gitu ya, sebuah sanggar banyak pengajarnya ternyata gitu ya. Dan saya Bu bisa les di sini, nanti bentuknya online aja, Ibu kasih tutorial anak saya biar ngerjakan. Oh ya silakan Ma gitu ya. Nah akhirnya dari situ keterusan teman-teman ya. Nah kalau menurut tetangga-tetangga saya atau orang tua atau apa, wih anakmu pinter ya, wih hebat ya, wih kok bagus ya warnanya ya, wih kok, dan lain sebagainya, banyak komentar yang positif gitu ya. Wih anakmu berbakat ya gitu ya. Saya pasti jawab gitu ya, enggak, anakku tuh, aku nggak tahu anakku tuh berbakat atau enggak gitu ya. Anakku tuh les gitu ya. Malah gurunya itu bisa mengatakan begini, berbakat atau tidak berbakat mah, kalau dilatih terus menerus itu nanti akan bisa, bilang gitu. Sampai se ekstrim itu teman-teman. Jadi saya ngeliat ya, kan dia setelah les itu kan 1 minggu itu minimal 1 gitu ya, hasilnya dia gitu. Kalau saya mau pengulangan ya lebih dari 1 bisa, cuma kan banyak yang harus dikerjakan ya, dia harus baca-baca, harus kerja PR, selain juga mewarna ya. Nah saya bandingkan dengan kalau misalnya dia nggak les gitu ya, saya bandingkan gitu, kok jauh sekali gitu loh ya, teknik dia mewarna atau apa gitu tuh jauh sekali. Nah ada juga orang tua yang lain gitu yang bilangnya gini, ala biarno lah mau mek gitu aja, nanti tak bisa sendiri gitu ya. Saya ngeliat itu ketika kakaknya itu mulai TK sampai dia SD kelas 6 itu les gambar di sekolahnya gitu ya, ekstrakurikuler, tapi tidak dengan guru yang guru yang adiknya les gambar gitu ya. Itu saya ngeliat itu kok gimana ya, kayaknya bukannya apa ya, saya bingung gitu ya. Karena kita juga melihat hasilnya apa atau apa gitu ya, gitu loh. Jadi ya mungkin memang les itu satu, memang harus dipilih guru yang tepat gitu ya. Yang kedua memang
kalau nggak dileskan jarang anak itu bisa dengan sendirinya gitu ya. Memang kalau anak itu berbakat sekali. Terus yang ketiga, sebetulnya semua anak itu pada dasarnya itu bisa kalau diajari gitu ya. Jadi anggap saja anak saya nggak berbakat gitu, makanya saya leskan, saya ajari gitu ya. Saya leskan, saya kan nggak bisa juga. Dan akhirnya ketika les itu saya tuh juga jadi ikut bisa gitu. Padahal saya tuh usianya udah segini ya, udah 40 tahun. Ternyata nggak bisa juga dengan sendirinya gitu ya. Misalnya ketika dikasih gambar jadi seperti ini, saya juga bingung ya, ini gambar ini mulainya dari mana mewarnanya. Ternyata juga ada tekniknya gitu ya. Nah, ada juga yang biarin gini, biarkan sajalah anak itu tumbuh alami apa adanya, nggak usah terlalu banyak intervensi. Nah, ternyata kalau tumbuh alami tidak ada intervensi dari luar, baik pendidikan atau pelatihan atau apapun gitu ya, ternyata anak itu ya sudah gitu ya, nggak ada tambahan-tambahan kemampuan gitu, nggak ada tambahan-tambahan ability-nya dia. Jadi untuk meningkatkan ability-nya dia ya harus ada intervensi dari pihak luar, dalam hal ini orang tua dan guru lesnya gitu ya. Ada juga yang bilang gini, kasihan loh anak kecil terlalu banyak beban, dituntut harus begini, harus begini, harus begini gitu ya. Ya saya sih terserah ya kalau orang tua kayak gitu ya, tapi saya lihat itu alternatif aja, dia biar punya nilai plus ya, daripada cuma main YouTube gitu misalnya dari pagi siang sore malam, kalau nggak kerja PR ya main game gitu ya. Ya saya kasih kesibukan lain lah biar dia punya nilai plus dibanding yang lainnya gitu ya. Jadi buat temen-temen yang punya anak yang sama-sama ya mungkin lagi sedang dalam masa pertumbuhan gitu ya, itu nggak ada salahnya untuk teman-teman itu kasih masukan yang ya masih masuk akal lah gitu ya. Saya sebenarnya mau leskan anak saya yang kecil ini piano ya kayak kakaknya, tapi untuk saat ini ternyata masih belum memungkinkan karena gurunya belum mau untuk pegang anak. Kalau kakaknya memang bisa les karena sudah besar ya, kelas 6 lewat video call, tetapi kalau anak yang masih baru gitu kan nggak bisa ya kalau nggak dipegang. Nah, gurunya masih belum merasa safe untuk ada kontak langsung antara guru dengan anak gitu ya. Ya itu nggak mungkin, ya sudah lah, saya nggak maksa, tapi ini masih bisa gitu ya. Saya juga dulu kan kakak saya leskan renang, tapi sekarang saya ngeliat belum mungkin gitu ya. Saya belum merasa sih untuk ngeleskan anak saya renang, berarti ya sudah lah, enggak gitu ya. Tapi buat mama yang masih ada yang mungkin anak itu dikasih masukan, ya ada baiknya untuk diberikan masukan atau intervensi sebanyak mungkin gitu ya. Bukan sebanyak mungkin ya, yang bisa dilakukan begitu ya. Terus ada juga yang bilang gini kan, buat apa sih dileskan, lihat aja di YouTube kan juga banyak tutorial ya. Boleh juga sih, lewat kan sumber belajar banyak ya. Ada yang pilih YouTube boleh, tetapi kenapa saya pilih guru les gitu ya, guru les menggambar? Karena kalau guru les menggambar itu ada tutorialnya ya, kapan gambar dengan tingkat kesulitan awal, kapan dengan tingkat kesulitan akhir, kapan dengan itu. Jadi kita tidak menentukan sendiri, kurikulumnya ditentukan oleh guru les. Oke deh teman-teman, segitu dulu ya video dari saya. Terima kasih untuk dukungan teman-teman selama ini. Selamat untuk mengasuh anak kita dan juga anak-anak di sekeliling kita sebagai orang dewasa, agar kita juga berperan positif untuk pertumbuhan mereka. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.